Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri video Object Oriented Programming menggunakan bahasa PHP. Pada seri kali ini kita akan coba mengenal konsep OOP atau Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesia-nya itu pemrograman berorientasi objek, dan penerapannya dalam bahasa PHP. Apa itu OOP sebenarnya? OOP sendiri merupakan salah satu metode pemrograman. Nah, salah satu ya. Berarti kan ada metode pemrograman yang lainnya. Jadi penerapan OOP ini tidak terbatas pada satu bahasa pemrograman. Hampir semua bahasa pemrograman tingkat tinggi itu sudah mendukung konsep dari penerapan OOP. Nah, untuk mempelajari metode OOP ini, ya, diharapkan itu kalian sudah mempelajari metode yang lebih dasar lagi, yaitu metode prosedural. Jadi selain metode OOP, ada namanya metode prosedural. Nah, sebelum mempelajari OOP, diharapkan itu kalian sudah mempelajari dan memahami metode prosedural. Untuk pengertian OOP atau prosedural programming ya, itu kita tidak akan membahas secara detail. Kalian bisa cari keuntungan, kelebihan dari masing-masing metode itu di internet. Nah, pada seri video ini kita itu memahami konsep pengertian secara sederhananya ya, dan bagaimana penerapannya dalam bahasa pemrograman. Nah, yang pertama kali itu kalau belajar OOP itu pasti kita akan mengenal istilah yang namanya kelas, ya, kelas dan objek. Nah, objek sendiri kan itu sudah tertera ya tadi di kepanjangan dari OOP, Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, objek itu sendiri sebenarnya apa gitu. Nah, sebelum kita masuk ke objek, ya, kita masuk dulu yang namanya kelas. Jadi kalau kita cari di internet, kelas itu artinya adalah blueprint dari sebuah objek ya. Kalau kalian cari di internet itu rata-rata pengertiannya itu kelas itu adalah blueprint dari sebuah objek. Nah, blueprint itu sendiri sebenarnya apa? Nah, jadi kalau kita sederhanakan, blueprint itu artinya kurang lebih seperti denah. Ya, nah, denah. Anggaplah gini lah. Ada seorang kontraktor, dia akan membuat sebuah perumahan ya, perumahan kan berarti terdiri dari rumah-rumah. Nah, sebelum dia membuat rumah, dia pasti membuat denahnya dulu. Nah, kalau kita analogikan, kita ibaratkan ya, rumah itu adalah objeknya ya, sedangkan kelas itu adalah denahnya. Jadi setiap rumah di dalam perumahan itu atau di komplek perumahan itu, dia akan memiliki bentuk yang sama ya, bentuk rumah yang sama antara satu rumah dengan rumah lainnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan objek. Jadi sebelum dia membuat rumah-rumah itu, dia harus buat denahnya dulu. Dengan satu denah itu dia bisa membuat banyak rumah yang hampir mirip. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau kita ibaratkan, kelas itu adalah rancangannya dulu, rancangan dari objeknya rancangan dari objek itu kan denahnya tadi. Sementara kalau objeknya itu sendiri yang jadi adalah rumah. Nah, oke, ini mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau kurang jelas mungkin nanti bisa dibaca di internet. Atau satu lagi lah, saya kasih contoh, misalnya seorang penjahit mau membuat baju. Baju itu adalah objeknya, sementara kelasnya apa? Kelasnya adalah polanya, rancangan dari baju itu. Nah, itu adalah kelas. Jadi kelas itu adalah rancangan dari sebuah objek. Objek itu apa? Objek itu kalau kalian cari nanti tidak adalah instan dari kelas. Nah, ini jadi saling berhubung. Instan itu apa? Nah, inilah kita akan pelajari langsung di dalam bahasa pemrograman PHP-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pastikan kalian sudah menginstal XAMPP, kemudian dijalankan. Kemudian buat sebuah folder baru ya. Buat sebuah folder baru, kita kasih nama belajar OOP.
enter. Kemudian masuk ke dalam belajar OOP, akan masuk ke dalam VS Code. Ya. Pertama pindah ke drive D, kemudian itu saya berada di SAM 82. Masuk ke dalam HTBox, masuk ke dalam belajar UOP, kemudian jalankan VS Code. Nah, di sini supaya lebih terorganisir aja, saya buat folder baru. Untuk video yang pertama ya, kita kasih nama foldernya kelas dan objek. Nah, buat file baru. Ini untuk kelasnya sendiri, file kelasnya kita langsung pisahkan aja. Kita kasih nama, misalnya kita akan buat sebuah kelas buku. Kelas buku. Kemudian kita akan buat satu lagi index.php. Nah, ini saya split. Nah, pastikan ya indeks dan buku ini di dalam satu folder. Kita tutup. Kita masuk ke cara pembuatan kelas. Jangan lupa tag PHP-nya. Untuk membuat kelas cukup seperti ini ya. Kelas, nama kelasnya apa? Sebenarnya ini tidak wajib sama ya, antara nama kelas dengan nama filenya itu tidak wajib sama. Cuman untuk membiasakan diri dengan standar penulisan ya, itu lebih baiknya antara nama kelas ini nama kelasnya buku, dengan nama filenya itu kita samakan. Ini kita sudah berhasil membuat sebuah kelas. Nah, selanjutnya misalnya kita buat sebuah metode ya. Metode itu apa nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Oke, kemudian kita buat sebuah indeks ya. Kita buat sebuah objek ya. Ini kan kita sudah berhasil membuat sebuah kelas. Ini kelas sederhana aja, cuman ada sebuah metode namanya info. Kemudian yang metodenya nanti sendiri akan mencetak sebuah teks fungsi ini terdapat di dalam kelas. Oke, sebelum untuk menggunakannya kita harus pakai include dulu. Kemudian kita buat sebuah objek ya. Objek sama dengan pakai kata kunci dulu. Kemudian nama kelasnya tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, koma. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah objek. Ini namanya instansiasi. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu instance.
Nah, ini instansiasi. Jadi objek ini objeknya, ini nama kelasnya tadi. Sekarang kita coba panggil metodenya. Kalau dijalankan akan seperti apa? Coba kita jalankan. Jadi localhost, kemudian belajar OOP, oke, ke dalam. Fungsi ini terdapat di dalam kelas, seperti itu ya. Lalu manfaat dari pembuatan kelas ini sendiri itu seperti apa? Jadi misalnya kita udah ada kelas nih, kita bisa buat objek lebih dari satu. Nah, kita kasih nama objek satu ya, dengan kelas yang sama. Nah, koma objek satu, dia juga punya coba kita refresh. Nah, ada dua ini ya, ada dua buah baris. Kita kasih BR. Jadi objek info ini menulis yang pertama ini, objek satu info ini menulis yang kedua. Jadi kita ulangi sekali lagi ya, kita recap dulu. Yang pertama, kelas itu adalah rancangan dari sebuah objek. Cara membuatnya cukup sederhana. Kelas, nama kelasnya apa, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Kemudian untuk membuat sebuah objek ya cukup dengan perintah nama objeknya apa sama dengan new nama kelasnya apa. Kemudian ini adalah contoh pemanggilan metode dari dalam kelas. Jadi info ini sudah punya si objek, info yang ini sudah punya si objek satu. Dia tidak saling terhubung karena kita sudah buat rancakannya atau kelasnya sendiri. Cukup sekian untuk materi di video pertama kali ini ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.